Jangan ketika orang tua kita salah satu maupun keduanya, baik ayah maupun ibu, salah satu atau dua-duanya masih ada dalam kondisi yang kibar. Kibar itu dalam kondisi yang sudah tua renta, ya, sudah sangat berusia lanjut, dan memang keduanya dalam memelihara kita bersama hidup kita. Jangan mengatakan apa dan jangan membentak keduanya, apalagi membentak. Ma masih kencing sembarangan, ma masih nyusahin kita. Nah, udah anak begini udah durhaka. Azab Allah marah pada anak yang seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. Nah, itu ya. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Jadi kalau orang menghendaki kehidupan dunia, maka Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika dia udah saya mau pokoknya kerja nyari duit dan nggak usah mikirin sholat, nggak usah mikirin ngaji, maka Allah berikan dunianya sesuai dengan apa yang diusahakan, sesuai dengan kehendak Allah. Yaslaha madhmuman thumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian
kata Allah Subhanahu wa taala, kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Jadi orang yang menunda kehidupan dunia kayak Qarun, cerita Qarun, maka Qarun kan menumpuk harta kekayaannya, diberikan Allah, ya, diberikan apa yang diinginkannya, tetapi kemudian tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Allah jadikan neraka jahanam bagi orang tersebut, yaslaha, maka orang tersebut dia memasuki neraka jahanam dalam keadaan tercela dan terusir. Tercela dan terusir. Jadi kalau orang dicela, diusir kan hina, ya kan? Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha meraihnya menuju ke arah akhirat tersebut dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang mukmin, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah yang usahanya itu tidak sia-sia. Orang yang mereka itu usahanya akan dibalas dengan sempurna. Orang yang usahanya dibalas dengan baik. Begini, ini orang yang menghendaki kehidupan dunia, apa-apa dunia gitu. Pokoknya udah lupa tuh sama akhirat. Udah nggak mikirin lagi akhirat, nggak mikirin sholat, nggak mikirin hal-hal yang berbau akhirat, sibuk dengan aktivitas keduniaannya, maka Allah berikan sesuai dengan kehendak yang dikehendaki Allah. Dan Allah menyiapkan bagi orang itu neraka jahanam yang dia memasuki nanti di akhirat nanti akan neraka jahanam dalam keadaan hina dan terusir. Jadi namanya orang di akhirat dihinakan sama Allah, diusir oleh Allah, maka tempatnya mana? Neraka. Karena yang masih diusir itu kayak begini, misalnya padahal mau ketemu sama Pak Jokowi, sampai sono sama Pak Jokowi memerintahkan kepada Pas Pampres untuk usir padahal. Usir orang itu. Saya tidak layak, dia tidak layak datang ke sini. Diusir. Maka orang itu merasa terhina. Seharusnya dia bisa bertemu dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang melihat bahwa orang ini orang yang tidak layak atas perbuatannya yang dilakukannya, maka diusir. Maka dia menjadi orang yang terhina, ya. Tetapi orang yang dia menghendaki kehidupan akhirat, jadi orang yang menghendaki kehidupan akhirat ini bukan hanya sekedar sholat di masjid aja, ya, zikir ini bukan. Orang yang menghendaki kehidupan akhirat ini artinya dia menjalankan kehidupan dunianya atas dasar daripada mencari doa Allah. Jadi hidup dunianya itu niatnya untuk akhirat. Saya tegar. Jadi orang yang menjalankan hidup dunia tapi niatnya untuk akhirat, contohnya begini, dia bekerja. Maka ketika dia bekerja, dia niatkan lillahi ta'ala, ya Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saya bertawakal kepadamu ya Allah. Saya berniat untuk bekerja, melakukan aktivitas yang saya lakukan ini karena Allah ya Allah. Maka saya berjalan dari rumah saya ke pekerjaan saya itu hakikatnya atas kehendak-Mu ya Allah. Saya ikhlas. Saya bekerja di kantor sebagai apapun saya ikhlas ya Allah. Hakikatnya bekerja, hakikat saya mencari ridho Allah. Maka orang yang dia mencari kehidupan akhirat dengan dunianya, maka dia nggak mungkin korupsi, nggak mungkin bekerjanya seelek-eleknya. Ini orang yang dia dipantau oleh Allah, nggak mungkin kerjanya seenak-enaknya, leha-leha. Misalnya maaf, padahal sebagai keamanan di sini, security. Maka karena niatnya karena Allah, maka nggak kemudian akhirnya nggak ada yang tahu, tidur aja kunci semua, nggak begitu. Tapi orang niat bahwa kita diawasi sama Allah dan ikhlas, maka dia menjalankan. Nggak bakal tidur itu selama malam itu. Dia akan keliling mata, perhatikan, berusaha untuk tidak menutup mata dengan sekuat tenaga kita. Kenapa? Karena kita ikhlas. Ya. Kalau orang kerjanya ikhlas kan dengan hati. Kalau orang dengan hati kan beda kerjanya. Kalau orang kerjanya karena duit dengan karena hati beda nggak? Beda. Kalau orang karena duit mah mungkin di depan kita
sebagai orang yang membayar dia kerjanya bagus. Tapi kita nggak ada, kerjanya seenak-enaknya dia. Tapi kalau orang yang kerjanya ikhlas karena Allah dengan hatinya, ada orang pemimpinnya atau yang punya usahanya atau siapapun yang dianggap sebagai atasannya atau pemiliknya, dia nggak bakal berubah. Di depan atau di belakang akan sama, gitu maksudnya gitu. Maka kata Allah, orang yang hendak kehidupan akhirat dan dia berusaha dengan sekuat tenaga, segenap kemampuannya dengan kesungguhannya, dan dia adalah seorang mukmin, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang baik. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbi. Kepada masing-masing golongan, baik golongan yang hendak menginginkan kehidupan dunia maupun yang menginginkan kehidupan akhirat, maka Allah berikan bantuan dari kemurahan Tuhan, dan kemurahan Tuhan tidak dapat dihalangi. Jadi kalimatnya begitu, Allah berikan tuh, baik yang ingin dunia maupun akhirat Allah berikan. Ingin dunia kasih, ingin akhirat kasih. Tetapi ingat, kalau orang yang menginginkan dunia, Allah berikan dunianya tetapi akhiratnya dapat. Tapi orang yang menginginkan akhirat, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Itu terus cerdas. Padahal ingin bahagia di dunia, apa bahagia di akhirat saja? Dunia akhirat. Yang inginkan itu kebahagiaan dunia akhirat. Caranya gimana? Ya ini tadi, aktivitas dunia kita itu harus diniatkan untuk akhirat. Padahal sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami, maka niatnya karena Allah, bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sebagai orang tua atau ayah dari anak-anaknya. Tapi niatnya karena Allah. Maka kalau kita misalnya menasihati anak, mendidik anak, harus ikhlas karena Allah. Maka itu akan menjadi pahala akhirat. Jadi carilah kehidupan akhirat dengan dunianya. Karena nggak mungkin nyari kehidupan akhirat, nyari kebahagiaan akhirat tanpa kehidupan dunia. Ya, mungkin nggak? Tiba-tiba orang di akhirat bahagia, manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Nggak begitu. Manusia itu dituntut usaha. Manusia itu diturunkan ke dunia, dilahirkan ke dunia adalah dalam rangka nanti berusaha mencari kebaikan, menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, yang kebaikan itu untuk akhirat. Jadi kalimatnya kayak begini, padahal mau melakukan perjalanan pulang kampung, kira-kira perlu ongkos nggak? Perlu ongkos nggak? Dicari nggak ongkosnya dulu? Nah dicari. Itu pokoknya begitu. Maka kita ini tujuan kita itu mau di akhirat. Tujuan kita ini akhirat. Maka untuk menuju kepada akhirat kita perlu bekal kan, agar nanti sampai ke akhirat bahagia. Kalau padahal pulang ke Bengkulu, ongkosnya pas-pasan, apalagi ongkosnya nebeng di mobil orang lain, nggak pegang duit, nggak pegang apa-apa, datang ke Bengkulu, sengsara nggak tuh? Sengsara nggak? Utang lagi, sengsara kan? Tapi kalau padahal di sini bawa uang sekoper, bawa uang 1 triliun tuh, pulang ke Bengkulu, kira-kira bahagia nggak? Bahagia dong. Nah kita tuh harus pulang ke akhirat begitu. Kita pulang ke akhirat dengan sekoper, setriliun atau bahkan bertriliun-triliun amal pahala kita, yang itu nanti akan ditukarkan dengan keridhaan Allah, bahasanya begitu, bahasa kasarnya lah, ditukarkan dengan surganya Allah. Kemudian umdur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Maka perhatikan bagaimana Allah lebihkan sebagian lain terhadap bagian yang lain. Allah lebihkan orang yang satu dan orang yang lain. Yang satu ngejar dunia, yang satu ngejar akhirat. Maka Allah lebihkan yang ngejar akhirat ini dibandingkan ngejar dunia. Tapi kedua-duanya dikasih. Bahkan yang menginginkan kehidupan dunia dijadiin orang kaya. Makanya banyak orang kaya yang kafir, orang kafir yang kaya. Walil akhirati akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaan. Makanya cari dunia, cari akhirat dengan dunia. Jadikanlah duniamu untuk akhiratmu. Itu kalimatnya. Kenapa? Karena akhirat tujuan kita. Karena akhirat itu adalah tempat yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dunia, dan dia adalah tempat yang besar keutamaannya. Itu kalimatnya. Kemudian wa qadha rabbuka an la taj'al
ayat yang kedua. La taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan engkau mengadakan Tuhan yang lain selain Allah, nanti engkau menjadi orang yang tercela dan terhina. Enggak boleh menyekutukan Allah. Karena kalau kita menyekutukan Allah, kita akan menjadi orang yang terhina dan tercela. Nah, yang berikutnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk agar tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kepada kedua orang tua harus berbuat ihsan. Ya, kedua orang tua itu harus perlakukan ihsan dengan cara yang baik. Baik itu ihsan di sini apa artinya? Ya gini, orang tua yang dimaksud di sini adalah orang tua yang sudah tua renta, sudah yang jompo, sudah pikun. Kalau orang tua masih sehat, nggak mau membantu anak kan? Ini padahal masih sehat ya. Sekarang kan masih bisa bekerja. Kira-kira nggak mau kan bebanin anak kan? Nggak mau kan? Ya kan, mandiri, saya masih bisa usaha. Nah, yang paling dimaksud ihsan di sini adalah manakala orang tua sudah renta, sudah nggak bisa bekerja lagi, kondisinya sakit-sakitan, kondisinya sudah pikun, kondisinya sudah tidak berdaya lagi. Maka dalam kondisi seperti ini itu akan nilai derajat surganya tinggi sekali. Maka kita diwajibkan kepada kita Allah untuk berbuat baik kepada orang tua kita, terutama orang tua kita di tengah ketidakmampuannya. Lalu bagaimana ketika orang tua yang sudah mampu sekarang tetap harus diwajibkan berbuat baik. Sebagai seorang anak tetap harus berlaku ihsan. Ihsan itu artinya berlaku sesuatu dengan penuh hati dan ketulusan. Kemudian imma yablughanna indakal kibar. Nah, ini ketika salah satu di antara orang tua kita atau keduanya dalam kondisi yang sangat sudah tua, gitu kalimatnya tuh. Fala taqul lahumā uffin. Janganlah kalian mengatakan kepada keduanya. Gitu. Jadi kalau misalnya nah, tolong gantiin popok mama nih, udah berat nih, mama udah nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Tar dulu, nah nggak boleh itu. Ini mulu, nggak boleh. Nah, kita pun sama. Ketika anak kita diperintahkan, itu jangan tar dulu, itu mulu nggak mau. Nah, itu nggak boleh. Ada akhlaknya begitu. Tapi yang di sini yang dimaksud kenapa? Karena orang tua yang sudah kembali kepada masa yang tidak mampu itu kan perasaan sebagai kita. Kalau orang tuanya masih gagah, maka buat kerjaan sini masih bisa kan. Tapi orang tua yang sudah tua renta, maka ketika dia anaknya mengatakan itu tersinggung, merasa sakit hati. Mak, tolong dong, ini mama air udah habis, tolong ambilin. Tar dulu, lagi sibuk. Itu kan hati orang tua tersakit. Ya kan? Ya Allah, cuma disuruh minta air aja, lu ngambil air aja kok nggak mau. Ini kalau gua kuat mah gua minta lu kan begitu tuh. Nah, itu maksudnya. Jangan ketika orang tua kita salah satu maupun keduanya, baik ayah maupun ibu, salah satu atau dua-duanya masih ada dalam kondisi yang kibar. Kibar itu dalam kondisi yang sudah tua renta, ya. Sudah sangat berusia lanjut dan memang keduanya dalam memelihara kita bersama hidup kita. Jangan mengatakan dan jangan membentak keduanya, apalagi membentak. Ma masih kencing sembarangan, ma masih nyusahin kita. Nah, udah anak begini udah durhaka. Azab Allah marah kepada anak yang seperti ini. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Tapi ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Ya mama, tadi ya mama sebentar ya, ini sedikit lagi, sabar ya mama. Itu namanya ucapan yang mulia. Bukan ditinggalkan, misalnya kita lagi masak, setengah masak gosong. Nah, kalau ngambilin air, iya mas, sebentar ya, lagi sebentar, matiin dulu kompor. Baru iya mah, tadi lagi masak, terlambat. Itu nama ucapan yang karim, memuliakan. Tetapi nggak juga ditinggalin, kompor lagi mati nyala bisa besaran, bisa ikan setengah matang belum dibalikin, kita tinggalin gosong, bentuk bahayanya gitu. Tapi kita ucapan, maka ucapan yang dikedepankan itu bukan perbuatan, tapi ucapan. Wa qul lahumā qawlan karīma. Jadi maaf ayah, maaf ibu, maaf sebentar, lagi ini dulu, dengan penuh sayang memuliakan orang itu, gitu ya. Nah, itu diajarkan kepada wahfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Kemudian dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah
Rabbiirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuamu, kedua kita sebagaimana mereka mendidik pada waktu kecil. Doanya. Jadi doanya. Pak Ustaz, bagaimana orang tua saya sudah meninggal? Baca doa ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau doanya Rabbighfirli, gitu kan? Jadi doanya kan, ya. Kalau di sini ayatnya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dalam doa yang lain, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang ngomong gitu kan? Rabbighfirli dalam ayat yang lain, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, doa kita untuk orang tua. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan kedua orang tua saya, dan kasih sayangilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka sudah mendidik dan membimbing kami dengan penuh kasih sayang di waktu kami kecil. Tahu doa orang tua kita yang sudah ada. Kalau kita masih hidup, doain juga. Sama doanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, dalam ayat ini surat Al-Isra adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lam bima fi nufusikum. Tuhanmu mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Kesel sama orang tua, mangkok, Allah tahu. Tapi ketika kita melaksanakan itu dengan penuh kesabaran, ketulusan, keikhlasan, Allah tahu. Beda pahalanya. Yang satu Allah marah, yang satu Allah sayang. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Jadi jika kamu orang yang baik, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan pengampun kepada orang yang bertobat. Jadi Allah tuh tahu. Makanya kalau kesal sama orang, buru-buru minta istighfar, astagfirullah, astagfirullah, mama maaf ya, minta maaf. Tadi maaf ya ma, mungkin ada ucapan yang enggak itu. Kalau orang tua mangkal itu Allah maaf. Kan ridho Allah bi ridho walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kalau kita anak laki-laki, orang laki-laki itu cari ridhonya bukan kepada siapa, kepada orang tua. Kalau istri nyari ridhonya kepada suami. Itu beda tuh estafetnya. Tapi patuhnya kita kepada orang tua itu hakikatnya kita patuh kepada Allah. Patuhnya seorang istri kepada suami hakikatnya patuh kepada Allah. Artinya kalau suaminya misalnya nggak benar, merintahkan yang tidak benar, nggak boleh dipatuhi karena melanggar perintah Allah. Tapi ingatkan, begitupun orang tua, ketika orang tua memerintahkan hal yang buruk, maka jangan dipatuhi. Gitu kalimatnya ya. Karena kita taat patuh kepada manusia selama manusia itu patuh dan taat kepada Allah. Wa atidal qurba haqqahu, berikanlah kepada karib kerabat haknya, kepada orang miskin, kepada ibu sabil, wala tubadzir tabdzira, dan jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Wah, mentang-mentang pada banyak duit. Wah, ini nyawer. Ada dangdutan nyawer. Wah, boros, nggak boleh. Kita nggak boleh. Mubazir itu nggak boleh. Ada nasi misalnya di rumah masak sampai 1 wajan penuh, dimakan cuma sedikit. Gitu. Wah, sisanya udah dibuang aja. Nah, itu mubazir. Kalau masak nasi ya sesuaikan dengan jumlah anak orang. Kalau orangnya ada 4, ya 4 orang. Jangan mentang-mentang banyak beras sudah masak sebanyak-banyaknya. Akhirnya berasnya berasnya menjadi tidak dimakan. Itu mubazir, nggak boleh. Ya, atau padahal beli pakaian, atau padahal padahal orang kaya, belilah mobil mewah, ya kan, beli mobil-mobil yang keren-keren, nggak pernah dipakai, itu mubazir, nggak boleh boros-boros begitu. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, karena sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu adalah orang atau makhluk yang paling kafir, yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mubazir, orang yang menghambur-hamburkan harta, memberi sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang sekedar hobi. Wah, saya koleksi jam, wah saya koleksi baju, wah saya koleksi misalnya mobil, motor. Itu adalah mubazir. Dan itu adalah teman syaitan. Ya, ada pertanyaan?
jelas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.